Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriana dengan NIM 220205502019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan sistem monitoring suhu dan kelembapan. Jadi langsung saja, itu yang pertama-tama itu kita harus masuk pada Chrome. Kemudian kita ketik walkwi.com. Kemudian setelah itu kita klik ESP32. Nah, sebelum masuk pada rangkaian ESP32 itu adalah microcontroller berbasis WiFi dan Bluetooth yang dikembangkan oleh Expressive System. Microcontroller ini banyak digunakan dalam proyek IoT atau Internet of Things karena memiliki fitur seperti prosesor, memori, konektivitas, WiFi dan Bluetooth, GPIO atau banyak pin I/O yang bisa digunakan untuk sensor, aktuator dan komunikasi seperti UART atau SPI 12C dan PWM, dan fitur tambahan seperti ADC, DAC, sensor sentuh kapasitif dan konsumsi daya rendah untuk aplikasi baterai. Nah, ESP32 ini itu digunakan untuk berbagai aplikasi yang meliputi komunikasi nirkabel, perangkat IoT, otomisasi rumah, robotika, sistem tertanam dan lain-lain. Nah, di sini kita akan merangkai dari ESP32, kemudian kita klik DHT. Nah, sebelum itu DHT22 itu merupakan sensor yang dapat mengukur suhu serta kelembapan udara, di mana DHT juga 11 itu memiliki rentan suhu 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Sedangkan DHT22 ini memiliki rentang yang lebih luas, yaitu kurang 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Nah, sebelum kita menyambungkan pin-pin yang ada pada DHT ini, sebelum itu DHT22 ini itu merupakan sensor suhu yang dimana perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan benda atau cairan. Nah, jadi beberapa sensor suhu yang sering digunakan dalam proyek IoT dengan ESP32 yang yaitu DS18B20, sensor LM35, kemudian DHT11 dan DHT22. Nah, jadi di sini kita sambungkan pin VCC ke ESP3 volt. Kemudian SDA-nya itu kita sambung pada 5 volt. Kemudian ground-nya itu kita sambung pada ESP32 ground 1. Nah, setelah itu kita mulai pada kodeannya. Yang pertama itu kita hapus terlebih dahulu, kemudian kodenya kita salin. Ctrl C, kemudian setelah itu kita masuk pada sketchnya, kita salin. Nah, jadi setelah itu kita masuk pada
berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memonitoring perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi mobile. Blink ini adalah aplikasi IoT yang memungkinkan pengguna mengontrol dan memonitoring perangkat seperti ESP32 secara real time melalui smartphone dengan dukungan cloud dan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi yang pertama-tama itu kita klik ini, kemudian new template, kemudian kita isi namanya dengan ESP32DHT22 seperti yang ada pada Walkly sebelumnya. Setelah itu kita klik down. Nah, di sini telah terdapat ESP32DHT22, kemudian kita save. Kemudian setelah itu kita masuk pada data stream yang dimana di sini terdapat edit, kemudian kita klik, kemudian new data stream, virtual pin. Nah, di sini kita isi dengan nama suhu. Ini vendor, kemudian di sini Celsius, dan max-nya itu kita isi dengan 100. Nah, kemudian kita klik lagi new data stream, kemudian virtual pin itu kita isi dengan nama kedua yaitu kelembapan. Kemudian S1, kemudian kemudian data tipenya itu double. Kemudian max-nya juga kita isi dengan nilai 100. Nah, setelah itu kita save. Nah, yang dimana maksud dari virtual pin ini itu merupakan sebagai pin yang dipakai untuk mengirim atau menerima data dari ESP32 tersebut. Nah, selanjutnya itu kita pindah pada web dashboard. Kemudian kita klik edit. Setelah itu kita cari guide. Nah, setelah itu kita pindahkan suhu dan kelembapan. Nah, setelah itu kita atur data streamnya jadi suhu. Kemudian kita save. Oh, di sini juga kita dapat mengatur warna sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita save. Kemudian yang kedua juga kita atur data streamnya jadi kelembapan. Kemudian warnanya juga kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita masuk pada device. Nah, kemudian kita klik from template. Kemudian templatenya itu sesuai dengan ESP32 dan DHT32. Kemudian kita create. Nah, di sini terdapat kode, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk pada Walkly. Terus di sini kita salin. Nah, sebelum itu kita masuk pada library manager. Kemudian kita tambahkan library-nya DHT sensor library. Setelah itu kita masukkan kode
Setelah itu kita sudah bisa memulai simulasinya. Di sini terdapat start the simulation, kita klik. Kita tunggu setelah ada kata ready, yang dimana kata ready itu menunjukkan bahwa Walkly dengan Blink itu sudah terkonek. Setelah itu kita klik DHT22, yang dimana di sini itu kita dapat mengatur sesuai dengan keinginan kita, itu suhu dengan kelembapan. Di sini kita dapat mengaturnya. Nah, setelah itu kita masuk pada Blink. Nah, di sini terdapat tampilan antara suhu dengan kelembapan sesuai dengan yang kita atur di Walkly sebelumnya. Setelah itu kita akan mengakses Blink ini di handphone untuk menampilkan suhu dan kelembapannya. Nah, di sini terdapat aplikasi Blink. Kemudian kita masuk, kemudian kita login menggunakan email. Kemudian login. Nah, di sini kita klik ESP32 yang DHT22. Nah, kemudian kita klik ini, kita tambahkan, kita klik gate. Kemudian kita tambahkan lagi satu sesuai dengan di web Walkly dan Blink di laptop. Di sini kita klik setting, kita klik suhu, kemudian kita desain menggunakan warna yang kita inginkan. Saya desain warna ungu. Kemudian kita klik gauge yang kedua itu, kita setting kelembapan, kemudian desain. Kita kemudian klik ini. Nah, di sini sudah terdapat tampilan data suhu dan kelembapan. Nah, selanjutnya itu kita pindah pada diagram, yang dimana yang pertama itu kita harus mulai dengan inisialisasi ESP32, Wi-Fi, Walkly, Blink, dan DHT22. Nah, setelah itu kita lanjut pada baca data sensor DHT22, suhu dan kelembapannya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada cek status ready, Walkly dan Blink-nya itu terhubung atau tidak. Yang dimana ketika tidak terhubung itu kita harus memeriksa koneksi atau codingannya. Tetapi jika terhubung itu di situ dapat menampilkan kirim data ke Blink, suhu dan kelembapan, kemudian lanjut pada tunggu data terbaca di Blink. Kemudian di situ kita dapat melihat data dan data suhu dan kelembapannya itu ditampilkan. Kemudian setelah itu selesai. Nah, mungkin itu saja tutorial pembuatan sistem monitoring suhu dan kelembapan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.